Halo semuanya, selamat datang di TEDx Talk kali ini. Jadi kita akan bahas dengan topik stonking the stocks. Gitu. Mungkin banyak teman-teman atau anak muda yang sekarang familiar dengan yang namanya stock investing. Gitu. Lagi hype banget. Semua mungkin lihat di Instagram Story teman-temannya, mungkin di grup WA keluarga. Tapi kita harus tahu apa sih sebenarnya itu saham. Banyak yang masuk ke dalam saham gitu atau masuk ke dalam investasi dengan mindset spekulator. Ada dua yang harus kita bedakan. Pertama, mindset investor dan juga mindset spekulator. Bedanya apa? Kalau kita menjadi seorang investor, ya kita mau menang dalam stalking the stocks gitu ibaratnya, kita harus tahu apa yang kita beli. Kita nggak boleh beli cuma sekedar kucing dalam karung. Let's say saya mau melihat sebuah saham gitu. Kita harus benar-benar tahu manajemen itu seperti apa, laporan keuangannya seperti apa, dan kira-kira flow dari perusahaan itu seperti apa. Jadi kita jangan membeli ibaratnya something yang kita nggak tahu. Kalau kita membeli something yang kita nggak tahu, itu sama aja kita berspekulasi. Nah, tapi kita balik dulu nih. Tujuan kita untuk investasi saham, apakah untuk menjadi kaya? Bukan. Tujuan kita adalah untuk mencapai tujuan finansial kita masing-masing. Jadi kita harus set nih, fungsinya kita berinvestasi saham itu untuk apa? Let's say untuk dana pensiun. Berapa lama? Berapa tahun? Ya. Kita harus bisa memanfaatkan yang namanya compounding return. Gitu. Di mana itu seperti bola salju, uang kita, returnnya dari kecil akan makin besar dan makin besar terus-menerus. Membeli saham itu kan membeli sebuah perusahaan. Ya. Jadi apa sih saham itu? Saham itu bukan cuma sekedar ticker, bukan cuma sekedar grafik yang kalian lihat, tapi itu real perusahaan yang benar-benar hidup dan juga bernafas. Jadi dalam kita berinvestasi saham, anggap aja kita taruh uang kita di dalam suatu bisnis ya. Membeli saham itu sama dengan kita membeli sebuah bisnis. Karena di dunia ini produk itu cuma ada dua. Nah, kalau bisnis itu mau raise capital, dia bisa raise melalui dua ya. Yang pertama itu adalah lewat equity atau lewat hutang. Jadi produk investasi yang kita bisa lihat itu cuma based on dua produk. Equity kalau enggak hutang ya. Kalau misalnya kita lihat peer-to-peer lending, deposito, obligasi, it's all produk hutang ya. Sedangkan produk saham adalah produk kita kerjasama. Mau itu saham publik ataupun saham private, ya it's the same lah. Oke, sekarang pertanyaannya, how do we win on the market? Gitu. Jawabannya simple sebenarnya. Kita nggak harus benar-benar jago kok ibaratnya di saham. Tapi kita harus punya kesabaran untuk hold saham-saham yang kita pilih, yang kita punya conviction on a long term basis. Ya. Soalnya kalau kita tarik mundur, IHSG kita itu memberikan return mungkin 13,5% ya per tahunnya dari since inception. Which is itu salah satu yang tertinggi, if not tertinggi di bursa di dunia sampai sekarang. Dan Indonesia ini adalah negara emerging market, di mana ke depannya itu potensinya upside-nya itu sangat amat tinggi. Kalau misalnya kita tarik balik itu ke tahun 2000, orang mungkin bilang IHSG di harga 600 itu kemahalan. Tapi sekarang 6.500 sekian, itu pasti akan terus grow ya. Based on data dari McKinsey, Indonesia bakal jadi negara ya dengan ekonomi terkuat keempat di dunia by 2045. Jadi saya rasa Indonesia memiliki upside yang tinggi banget dan sayang kalau misalnya kita sebagai warga negara Indonesia itu nggak invest di perusahaan sendiri. Nah, how do we build conviction on stocks yang kita mau pilih? Firstly, kita harus ngerti yang namanya fundamental analysis. Jadi kita ngelihat gimana caranya manajemennya bekerja. Apakah manajemennya kompeten atau enggak? Kita lihat secara laporan keuangannya. Ya, perusahaan ini sehat atau enggak? Fungsinya laporan keuangan ya untuk kita bisa cek gitu. Kita cek apakah story-nya match up. Apakah kira-kira perusahaan ini memiliki potensi perkembangan ke depannya. Saya pribadi kalau saya jual saham itu biasanya hanya karena perusahaannya mengalami penurunan kinerja dari bisnisnya ya. Bukan karena dia tembus support dan segala macam. Tapi karena dia mengalami penurunan fundamental di perusahaannya ya. Jadi kinerja perusahaan ini yang paling kita lihat. Dan yang terakhir ya, the best weapon kalau misalnya kalian mau stalking the stocks adalah kalian menggunakan analisa yang namanya flow. Jadi money flow itu apa? Kita benar-benar melihat gitu. Kira-kira flow uang itu dari mana? Kita bisa mapping ya. Misalnya kita lihat dari asing ya. Asing itu ada apa aja? Ada institusi ya. Ada juga asing yang pasif fund, ada yang aktif fund, ada MSCI fund dan lain-lain. Kita mapping, yang lokal tuh ada apa aja? Ada institusi, ada retail. Retailnya seperti apa? Nah, kita study the flow gitu. Lihat where the money is going ya. Begitu kita tahu big money masuk kemana, smart money masuk kemana, kita bisa ikut gitu. That's how you win on the market. Apalagi di Indonesia dengan market yang mungkin ada teori namanya efficient market hypothesis. Tapi menurut pengalaman saya pribadi di Indonesia, hal itu sebenarnya nggak tentu benar gitu. Karena kita weak form sebenarnya. Efficient market di Indonesia itu weak form. That's why kita punya edge like information ya itu sangat amat penting di market. If we want to stock the stocks. Jadi analisa yang paling penting, yang pertama kita analisa secara fundamental, kita tahu growth story-nya, sentimennya seperti apa, dan kita study flow-nya.
ya. Dengan 3 senjata tadi, kalian bisa win di market, apalagi di market Indonesia yang seperti saya bilang tadi, weak form efficient market. Salah satu prinsip yang saya selalu pakai adalah kita be fearful when others are greedy, ya. Ini saya suka banget quotes-nya dari Warren Buffett. Kenapa? Karena banyak orang punya mindset kebalik. Mereka punya herd mentality. Seperti kita di jalan tol aja. Kalau misalnya kita naik mobil nih, kira-kira orang ada ngantri misalnya di kanan semua, kita kan rasanya mau ngikut ngantri gitu. Kita harus jadi contrarian dalam menjadi seorang investor. Artinya contrarian, kita nggak ikutin public opinion itu seperti apa. Karena kan harga saham sendiri itu adalah persepsi publik. So if we want to beat the market, kita harus punya persepsi yang berbeda dibanding publik. Kalau misalnya kita ngejar saham yang naik terus ke atas, ya itu saja kita punya namanya herd mentality. Jadi kita harus punya contrarian mentality, di mana kita bisa ngelawan arus. Nah, dari situ kita bisa mendapat saham-saham yang orang kira misalnya saham ini jelek, tapi ada story-nya, ada turn around, ya, dan peningkatan fundamentalnya baik. Dari situ kita bisa mendapatkan saham-saham yang memberikan potensi imbal hasil tinggi. So, kalau kita mau belajar on how kita benar-benar bisa beat the market, kita harus tahu nih, how kita bisa build conviction dengan analisa yang tadi, dan juga kita bersabar untuk menunggu gitu. Karena the best investor itu adalah orang yang hold for a long period of time, ya. Kita lihat seperti Warren Buffett, Ron Barron, Bill Ackman, semua itu investor yang long term. Jadi kalau misalnya kita mau invest sebuah saham, keep this mindset. Kalian bayangin kalau kalian cuma boleh pilih 20 saham seumur hidup kalian. Kalian akan pilih saham itu seperti apa gitu. Jadi kalian coba boleh pilih 20, jadi nggak boleh jual beli itu, cuma boleh pilih 20 ya. Dengan mentality itu, kita akan mulai punya conviction, oke ini saham yang saya beli, saya tahu nih luar dalamnya seperti apa, kalau misal turun, ya saya beli lagi, gitu. Jadi kalian harus punya mentality, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Jadi, sayang banget kalau kalian nggak mulai investasi di saham, karena ya Indonesia adalah emerging market, dan potensi growth kita ke depannya tuh akan luar biasa tinggi. Jadi itu aja talk dari saya, semoga bisa kita berjumpa di kemudian hari. Bye-bye.